Selamat malam, RKIH Channel kembali berbincang-bincang dengan para tamu yang luar biasa. Hari ini, malam ini kita kedatangan tamu dari pejabat DKI, pejabat Jakarta yang selama Pak Jokowi menjadi gubernur juga mendampingi beliau di Ortala, organisasi dan tata laksana. Pak Andrian Sutedi MH. Selamat malam Pak Teddy. Makasih Pak Kris, sehat Pak Kris ya. Alhamdulillah. Pak Kris kelihatannya semakin kesini semakin cerah. Amin. Sama dan Muhammad Sutedi. Semoga sehat ya Pak. Amin, amin. Bisa saling ketemu, silaturahmi dengan bukan saja saya dan yang lainnya juga lah. Iya. Pak Mas Teddy ini kan, Andrian Teddy, ini kan bisa dibilang cukup dekat di era Pak Jokowi menjadi gubernur ya. Makasih Pak. Dan menjadi berapa gubernur ya sudah jadi pejabat DKI ya? Dari 2 5 tahun ya. Dari 2012 kan. 2014 sama iya. Nah, beliau kan 2014 nyapres kan. Iya. Alhamdulillah jadi. Iya dan jadi. Jadi Akhirnya pengalaman dengan Pak Jokowi mendampingi beliau dalam penataan organisasi dan berbagai peraturan gubernur selalu lewat Ortala. Iya. Nah, saya sekedar kita untuk mengenang ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi di Jakarta, kemudian bagaimanapun dari Jakarta akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden. Alhamdulillah. Nah, dan tanpa terasa sebentar lagi sudah menjadi mantan presiden. Alhamdulillah. Yang penting tinggal kan dihitung hari. Outputnya gitu. Ya, hasil-hasil yang dapat. Sosok Pak Jokowi itu seperti apa sih dalam pandangan Pak Teddy sebagai stafnya Pak Jokowi yang pernah jadi membantu Pak Jokowi di Ortala di gubernur? Begini Pak ya, saya kan kerja di DKI dari tahun 93 ya. Oh 93 udah cukup lama ya. Dan pergantian gubernur beberapa kali. Dan saya juga heran dan kaget ya. Pak Jokowi itu orang yang sederhana, orang yang mau merangkul dan mau mendengar. Dan beliau itu sangat care dengan bawahan gitu ya. Oh iya. Bahkan saya sempet ya agak kaget juga lah. Beliau menyuruh saya melalui ajudannya telepon. Karena Pak Teddy diminta Pak Jokowi untuk menghadap. Seumur-umur saya belum pernah seperti itu. Ngadu gubernur belum pernah. Deg-degan saya. Deg-degan dia panggil gubernur. Iya. Terus? Ya itulah ya sederhana. Kemudian beliau mau mendengar, beliau mau merangkul, dan beliau memang punya strategi di dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Dan dia itu karena saya mendengar, ya saya agak kaget dan sangat semangat waktu itu. Jadi ibarat kata ini kalau baterai saya udah lemot gitu dikasih baterai bagus, karena ada tantangan di sana Pak. Iya. Tantangannya banyak dan saya suka itu. Oh iya gimana? Pertama dipanggil Pak Jokowi itu gimana ceritanya? Kalau penataan organisasi kan memang 2014, tapi saya cerita di tahun 13 dulu ya, 12-13 ya. 2013 itu di bulan November, ya persisnya tanggal 20 November 2013. Itu Pak Jokowi melakukan pembangunan waduk Pluit, penataan dan pembangunan waduk Pluit, itu tanpa ada gesekan, tanpa ada riuh-riuh lah, dan berbagai mass media juga nggak ada yang membuat protes gitu. Wah betul, ada gesekan, protes, provokator ya. Karena memang beliau itu sudah merancang kalau bahasa Jawa itu wongkeh lah memanusiakan manusia. Nah ini yang saya katakan. Iya gimana? Dia pada saat perencanaan itu dia mengatakan semua harus dimanusiakan. Jangan ada pelanggaran HAM, bahwa mereka benar menempati suatu hunian liar, artinya liar itu tidak sesuai dengan aturan. Tapi ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Sejauh itu ya saya bilang. Iya. Saya belum nyampe tuh pikir seperti itu. Yang saya tahu saya tinggal tunggu perintah aja gitu. Nah bahasa beliau itu, saya mau waduk Pluit ini
nantinya indah dan menjadi kelas internasional di dalam melakukan penataan. Dan itu terwujud. Satu, memang sosialisasi dilakukan. Kalau dalam sosialisasi biasalah ada ketar-ketir dan sebagainya. Iyalah. Tapi kan begitu Pak Jokowi meninjau, melihat di situ, menampung harapan-harapan masyarakat dan aspirasi masyarakat, dicatat sama beliau. Diajak musyawarah masyarakat ya? Oh, diajak. Oke. Beliau sekalian Langsung ketemu. Ya, gitu. Kalau masyarakat di Jakarta kan beda. Iya. Kritis dan memang dia tidak mau mendengar dari misalkan wali kotanya gitu atau kasatpolnya. Dia pengen mendengar dari pucuk pimpinan langsung. Pengen langsung gitu. ketemu. Pengen langsung ketemu gitu. Oke. Nah, saya ngintip aja dari luar, dari jauh-jauh gitu kan. Nah, setelah itu beliau mendengar, dia menyampaikan 3 poin. Saya mau melaksanakan ini sesuai dengan rencana. Gambar pun ditayangkan lah. Waktu itu kalau nggak salah Jakpro gitu kan. Yang kedua, arti gambar tuh peta-petanya lagi. Yang kedua, relokasinya harus sudah tersedia. Pengangkutan barang-barangnya harus disediakan truk dan sebagainya. Kemudian juga di situ diminta ada semacam tempat usaha ke kantin-kantin gitu dan sebagainya. Relokasi. Jadi bukan memindahkan manusia doang, Pak. Bukan. Tapi bagaimana dia hidup layak gitu di situ. Dan itu berjalan smooth. Kemudian yang kedua, ada aspek keindahan kota. Nah ini di situ ada taman segala macam. Saya pernah bersepeda tahun 2000 sekarang 22 berarti 2021 ya. Saya lihat lokasi itu lagi dan ternyata alhamdulillah indah ya, sesuai rencana. Banyak yang main sepeda ke sana, Pak. Yang main sepeda, yang piknik, yang apa segala macam banyak di sana. Dan teman-teman saya juga betah, Pak, sampai 2 kali main ke sana. Kita kan punya kawan sepeda gitu. Iya. Di samping itu juga di sana ada semacam, Bapak kalau mungkin pernah ke Waduk Pluit. Jadi kalau umpamanya air laut naik di sana, ya akibat ombak dan sebagainya, dulu kan yang namanya penduduk Pluit itu ketar-ketir kalau udah hujan gede di sana. Banjir, Pak. Karena sebenarnya itu kan di bawah laut ya. Iya. Tapi itu langsung ngalir ke danau. Danau dibuang lagi ke sana, ke laut gitu kan. Jadi kalau danau itu penuh, dibuang lagi ke laut. Sekarang aman. Banjir lagi. Nggak banjir lagi. Jadi banyak aspek, Pak. Yeah. Keindahan kota, ada taman, penduduk tertata dengan baik. Banjir perekonomiannya juga nggak ada, banjir pun tertata dengan baik. Yeah. Dan lalu lintas di sana yang tadinya agak sedikit macet gitu ya, mungkin banyak pedagang di sana kan, sekarang jadi indah. Ya. Itu Pak. Salah satu contoh ya Waduk Pluit, karya Pak Jokowi ya. Dan dalam era Pak Jokowi kan Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, Jakarta Birokrasi melayani. Betul. Nah, di dalam birokrasi, pelayanan birokrasi ini perlu banyak penataan organisasi. Betul. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi seiring dengan jabatan Pak Teddy dulu sebagai Biro Ortala ya. Di 2014 saya ditanya, apa yang bisa kita lakukan gitu. 13 dulu ya? Saya dicas dulu Pak, istilahnya didorong dulu gitu kan. Saya hanya bilang ini Pak, bolehkah ngobrol agak lamaan, meskipun Bapak sibuk, saya bilang gitu kan. Karena beliau kan demen belusukan gitu. Iya. Satu Pak, masalah penataan organisasi. Saya punya niat membentuk RSUD kecamatan. Ya, semua se-DKI. Kita punya kecamatan sekitar 44 kalau salah. Kemudian puskesmas, ratingnya atau kelasnya dinaikkan. Gedungnya dibagusin. Kemudian juga saya kepengen bentuk Jakarta Smart City, Pak. Jakarta Smart City nanti dari jauh seperti itu akan terpantau dan kita punya informasi lah gitu. Iya. Baik mengenai masalah lalu lintas, transport dari mana mau ke mana, harga tanah dan sebagainya lah di situlah. Ya, kita rancang gitu. Itu Jakarta Smart City. Kemudian kita bentuk juga RSUD Pasar Minggu, Pak. Karena dari beberapa wilayah yang saya lihat selatan ini kayaknya sih belum punya RSUD, Pak, saya bilang gitu. Jakarta Pusat ada Tarakan, Jakarta Barat ada 2,
Budi Asih sama Rumah Sakit Duren Sawit, terus Jakarta Utara ada Koja, terus Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur udah ada ya. Timur itu 2 kan, Budi Asih, Duren Sawit. Pokoknya 4 wilayah ini punya, hanya 1 yang belum Selatan, Pak. ya. Beliau nanya kenapa begitu. Ya mudah-mudahan dengan Bapak bisa terwujud. Bahasa bercandanya. Nah kemudian juga saya bersama Pak Jokowi itu merancang TKD. Ini benar-benar harapan. Oh, tunjangan kinerja daerah ini ya, Pak, ya. Iya, benar-benar harapan. Iya, ya. Supaya distandarkan dan dinaikkan lah kira-kira. Saya bisik-bisiknya begini, Pak. Iya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah, Pak. Bapak kan dulu pernah punya visi-visi dan janji penghasilan PNS pun naikkan. Apakah berkenan? Oh iya, siapkan. Bikin rancangannya. Oke. Terus beliau bertanya, siapa yang dilibatkan? Kalau ini ada 5 yang terlibat, Pak. 1 Biro Organisasi, 2 BKD, 3 BPKAD dulu namanya, terus Bapeda, dan Kominfo, karena terkait dengan sistem. Yang saya mau terkait dengan itu kalau umpamanya dia tidak memasukkan kinerja dan sebagainya, semua terlihat di sistem gitu, Pak. Oh, di sistem itu ya. Misalkan target anggarannya nggak tercapai gitu ya, penyerapan anggaran nggak tercapai gitu. Itu sampai ke situ, Pak, saya berpikir. Jadi gitu. Parameter tukinnya itu harus jelas gitu, harus jelas gitu. Terus dari situlah beliau saya buat notulen dulu, Pak, supaya lancar dan memang ini benar-benar karya Bapak. Saya bikin notulen dulu ya, Pak ya. Saya bilang gitu kan, saya bikin notulen. Terus di situ kan disebut. Nah, beliau nanya lagi, panggil lagi kedua, saya disposisi ke siapa lagi nih? Saya percaya 5 itu dulu, Pak, cukup. Nanti berikutnya mungkin Pak Sekda yang akan meneruskan gitu, gitu kan. Nah, itu di 2014 ya. Saya sudah perhitungkan, bahkan saya nyeletuk ngomong, Pak, ini nggak tanggung-tanggung nih, Pak, kurang lebih sekitar waktu itu 300 pergub ya. 300 kebijakan itu. Banyak amat, udah bilang gitu. Yang harus disempurnakan 300 pergub untuk TKD aja? Macam-macam. Oh, macam-macam. Termasuk rumah kerja ke JIC. Oh, iya. Islamic Center. Oh, termasuk Islamic Center. Jadi artinya Ortala menyiapkan 300 pergub selama setahun. Dari 3 perda itu. Selama setahun, 3 perda Jakarta Islamic Center, perda BPTSP, nah ini cerita BPTSP. Oh, PTSP ya, iya. Terus 3 perda organisasi keseluruhan. Tata organisasi SOTK. Dari 3 perda ini kan 300 kebijakan lagi turunannya. Beliau bertanya mana duluan yang perlu diselesaikan. Saya bilang semua serba duluan, Pak. Karena menyangkut nafas Islam ada di JIC, ada pemilihan keagamaan dan sebagainya. Ada perda mengenai BPTSP, sampai pelayanan satu pintu ya. Iya. Ada organisasi perangkat daerah gitu kan. Jadi saya kalau ditanya mana duluan, saya nggak bisa jawab, Pak. Saya kerjain itu semua gitu, gitu kan. Nah kemudian lagi di samping masalah TKD juga mengenai sistem perencanaan anggaran. Itu kita buat gitu. Di Ortala ya yang siapkan ya. Memang itu supaya maksudnya begini, supaya Bapak tidak pusing, misalkan Bapak pengen tahu, saya bilang anggaran di Dinas Bina Marga berapa gitu kan. Bapak tinggal klik ada caranya nanti kita minta sama Diskominfo cara carinya gitu. Bapak bisa kelihatan semua kegiatannya apa, anggarannya apa, termasuk realisasinya, penyerapannya dan sebagainya itu bisa terkontrol setiap triwulan. Setiap triwulan. Misalkan dari 100% baru ke kontrol, misalkan dibagi Pak ya, triwulan kan berarti kan ada 3 bulan, 4 kali kan. Ini ada 3 bulan terakhir nih, misalkan berapa persen gitu kan, kelihatan. Targetnya misalnya berapa persen, kan target Pak, 30, terus 10 bisa juga 20, berapa gitu kan. Tergantung targetnya lah. Tergantung targetnya. Target itu nanti kan SKP tersebut yang menyampaikan dalam forum rapat, nanti kan disahkan oleh Bapak melalui sistem gitu. Nanti akan terlihat terkontrol di sana. Apalagi yang termasuk
proyek strategis Bapak. Contoh misalkan pembangunan waduk Pluit bisa terkontrol di sana, Pak. Gitu. Oh, jadi sudah SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Itu disiapkan peraturannya. Itu yang belum ada. Itu yang beliau buat. Ya kalau sekarang SPBE dulu masih ingkop mungkin ya. Ya. Kalau dulu masih manual. Iya. Ya meskipun pada saat itu saya diskusi masih pada tahap rancangan, tapi saya sudah menyampaikan nanti outputnya seperti ini gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan penataan organisasi, BPBJ juga menjadi konsentrasi saya, karena dulu kan kalau pengadaan barang dan jasa itu adanya di setiap SKPD. Ya. Kalau di setiap SKPD kan nggak kontrol. Ya, artinya ULP satu pintu lah. Ya. Pengadaan tuh di DKI, di era Pak Jokowi sudah disiapkan hanya pelayanan satu pintu, pengadaan satu pintu. Ya, PTSP sama Badan Pengadaan dan Jasa ya. Betul. Itu di era Pak tadi ya rancangannya ya. Rancangan itu perintah Pak Jokowi waktu manggil. Saya masih kabak ya. Iya. 2014 ya, saya kan jadi kepala biro 2015 gitu. Oh iya. 2014 gitu. Iya. Tapi artinya pada saat itu Pak Jokowi juga tahu gitu. Iya. Orang ini jangan lama-lama jadi kabak katanya gitu. Diangkat jadi kepala biro Pak Jokowi dan presiden. Jadi kepala biro jangan Pak Ahok ya. Jangan Pak Ahok. Januari pelantikan massal di Monas. Iya. Nah, itu juga sebenarnya kalau menurut saya di 2004 lebih capek di 2014 karena merancang itu paling susah Pak, paling ribet gitu. Implementasinya tahun 2015. Kan 2015 setelah Pak Ahok jadi gubernur gitu. Artinya ya kita tetap menyampaikan juga. Iyalah. Sebagai anak buah gitu kan. Nah, jadi sosok Pak Jokowi di mata Pak Teddy sebagai mantan orang DKI atau Jakarta gubernur yang beberapa kali tentu dipanggil, pernah dimarahin nggak sih? Saya nggak lihat Pak Jokowi, saya memang bukan tipe orang yang dimarahin sih Pak. Iya. Jadi kalau Pak Jokowi itu nggak pernah marah, cuma kalau ngomong orang Jawa. Kan kalau saya membandingkan kayak Pak Harto, Pak Harto nggak pernah marah. Iya. Saya melihat begini aja. Ya karena saya orang yang neko-neko gitu, begitu beliau ngomong, itu langsung mikir panjang. Iya. Ya ada satu juga lah yang kadang-kadang saya telepon Pak Kris, Pak Jokowi ngomong begini, opo maksudnya gitu kan. Artinya apa maksudnya gitu? Opo maksudnya. Ya ada sebagai konsultasi supaya membuka wawasan saya juga gitu kan. Iya. Artinya ya saya kan bukan orang Jawa, Iya. Pak Kris orang Jawa, orang Solo, Pak Jokowi orang Solo. Nah biasanya sama-sama orang Solo tuh ngerti itu bahasa gitu. Jadi memang beliau tidak pernah marah, tapi penyampaiannya kadang-kadang ya pakai bahasa daerah juga. Udah lupa Pak tadi orang Jawa, orang Jawa Barat nih. Karena Andrian tadi dianggap orang Jawa aja. Ya artinya kalau menurut saya lebih lebih mikir kalau orang seperti Pak Jokowi bahasa itu lebih mikir panjang Pak daripada ngomong bahasa Indonesia. Kalau bahasa kan jelas, Jakarta lama kan. Lebih mikir kalau belum jauh, artinya mikir tuh harus ngapain gitu. Iya. Nah, kemudian selama proses melayani Pak Jokowi di bidang penataan organisasi, tata laksana dan sebagainya ini, kendala apa yang pernah terjadi atau kurang cepat atau bagaimana gitu? Saya mengalami hal itu, kendalanya nggak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya ya. Waduh, misalkan gini, ini begini nih, bisa kerja malam nih, bisa sampai Sabtu Minggu juga bisa. Enggak, saya menikmati aja. Jadi saya pikir kendala itu pasti ada ya Pak, setiap urusan. Cuman bagaimana kita manage kendala itu, bagaimana kita, ya saya bersyukur, saya anggap itu kayak orang piknik aja. Alhamdulillah nggak sakit Pak saya Pak. Iya nggak pernah sakit. Nggak sakit tuh. Padahal lembur terus Pak Jokowi. Saya menikmati ya. Jadi karena saya menikmati dan saya happy dan saya anggap itu sebuah piknik dan sebuah tantangan. Jadi pada waktu saya, gitu. tahun Pak Jokowi itu hampir keluar 300-an pergub. Ya, rancangannya udah saya susun semua. Iya, rancangan pergub itu Pak siapkan udah saya siapkan selama tahun 2014 saja ya. Ya itu artinya tiap hari dong. Ya bukan tiap hari. Loh kalau satu hari satu dong. Kalau dibilang tiap hari misalkan hitungan jam kerja 8 jam, itu enggak tiap hari 8 jam, Pak. Oh gitu ya. Ya kan saya datang jam 7. Memang perintah Pak Sekda itu waktu itu
jangan saya duluan yang datang gitu. Waktu Iya, Pak iya, Sekda iya. kadang sibuk kemana-mana tuh berkantor jam 7. Terus Pak Sekda bilang, ya khusus buat PT ini jangan jam 7 pulang. Jadi saya tambahin bonus tuh kadang 3 jam, 10 gitu. Karena ada PR banyak. Iya, iya, kan 300 pergub kan? Kan saya harus, Rancangan pergub ya. ya, tapi kan setelah 2015 ada lagi ikutannya Pak. Oh iya, Jadi maksudnya total selama Pak Jokowi. totalnya Selama 500 ya pengalaman 500 Polabiro. pengalaman, Ya, ya. termasuk Ingub, Kepgub dan sebagainya. Iya, lagi. iya, iya. Ya, dalam rangka implementasi pelayanan birokrasi yang melayani Iya. untuk juga pendirian lembaga-lembaga baru seperti PTSP, Iya. kemudian juga Badan Pelayanan Pengadaan dan Jasa, Rumah Sakit Umum Daerah, ya kan banyak ya. Ya, ya artinya Islamic Center. Islamic Center jadi artinya dari segi kesehatan, pembinaan agama, dari segi pelayan perizinan. Kalau dulu kan pelayan perizinan door to door, ada di P2B, ada tata kota, ada di perhubungan yang mengenai lalu lintas gitu kan. Ada lagi pel banjir di Bina Marga. Jadi kalau kita mau urus itu tiap kantor, satu kantor aja bisa 5 meja, 6 meja tuh gitu. Sejak Pak Jokowi PTSP masuk itu ya. PTSP udah ya, rancangannya sudah dibuat sama beliau lah. Di implementasi Pak Ahok. Ya, tahun 2015 ya. Iya, 2015 ditandatangani di bulan Desember sama Pak Ahok. Iya, iya, iya. Karena Pak Jokowi kan pelantikannya bulan Oktober kan. Iya, November, Desember 2 bulan. tuh. 2 bulan. Jadi saya udah napas lega Pak setelah tahu dari Pak Ahok gitu. Iya, iya, iya. Tapi ada hal yang begini. Setelah dia dilantik, keingetan saya, ajudanis terus telepon saya. Pak Teddy, ada salam hormat dari Pak Jokowi. Terima kasih atas bantuan. Itu yang saya nggak pernah dapat. Itu kesan yang paling tidak bisa dilupakan. Sampai sekarang, walaupun ajudannya yang ngomong, saya tetap menghargai bahwa itu adalah Atas nama Pak Jokowi. atas nama Pak Jokowi itu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tatkala Pak Jokowi meninggalkan jabatan gubernur, Ya. kemudian menjadi presiden, ada ucapan Ada terima kasih. ucapan terima kasih. Itu waktu saya masih jadi kepala bagian. Iya, 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 iya. Belum jadi kepala biro kan saya Januari pelantikan. Iya, 2 iya. Januari lah. Iya, iya. Kak Toma, Kabak kan dipanggil juga. Saya pikir begitu tadi, begitu dilantik presiden lupa dengan Iyalah, siapa? tapi ya saya yakin Kabak bukan saya ini doang. kan gitu kan? Iya, ya, saya kira bukan saya doang. Ada yang cuma saya nggak tahu gitu. Iyalah. Ada lagi yang lain. Cuman saya termasuk ini jadi kenangan seumur hidup aja. Gitu. Saat dia udah dilantik, kemudian ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang mengingatkan gitu, ajudannya perintahkan Pak Teddy ada salam hormat, terima kasih atas bantuannya, bla 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 lah gitu. Ya, gitu. Jadi ada ucapan terima kasih. Jadi begitu dia masuk sampai keluar, saya diorangkan. Iya, 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 luar biasa. Dan 3 bulan setelah Pak Jokowi naik presiden, Pak Teddy naik kepala biro. Iya, 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 luar biasa, luar biasa. Ya artinya tentu juga bukan artinya ujuk-ujuk ada proses ya. Ya, semuanya proses. Cuma masukan dari Pak Sekda, Ya, fit and proper. Pak dan Lasro semuanya, Marbun ya. sebagai apa namanya? Kepala biro. Kepala biro waktu Iya, itu iya, gitu. iya. Tentu kan ada yang membisikkan. nggak Oh iya, mungkin iya, ada. iya, pasti, pasti, pasti. Tapi yang saya lihat ya kalau saya kerja ya alhamdulillah lah. Apapun jadinya ya saya ya boleh disebut saya bengkel gitu Pak. Iya, iya. Ya, pokoknya kerja itu apa perintah pimpinan ya. Iya, jadi kalau saya kerja itu tidak diperintah pimpinan. Jadi hal-hal yang memang perlu saya sampaikan, saya sampaikan. Iya, iya, iya. Jadi walaupun eselon 3 waktu langsung presiden, gubernur perlu panggil aja gitu ya yang menangani Ya. bidang teknis-teknis itu. Kadang-kadang Ujung-ujungnya beliau suka keingetan. Iya, makanya. Oh iya, ada ini gitu. Coba panggil Padahal ini. kan, padahal kalau mohon maaf ya, biasanya kepala bironya aja kan. Iya, kepala biro, iya. Kalau ini enggak ya Pak Jokowi ya. Iya. Orang yang menangani teknis panggil juga gitu. tapi saya izin sama Pak. Oh iya, Langsung, pastilah. Pak, izin saya dipanggil sama Pak Gubernur. Gubernur. Boleh. Oh iya, silakan ya. Iya, iya. Sekaligus memperkenalkan mungkin. Iya, iya. Ya Supaya tambah artinya akrab, tambah dekat. bukan saja kepala biro yang dipanggil oleh Pak Jokowi pas selaku pejabat tertinggi di Jakarta, tapi juga eselon di bawahnya yang menangani teknis. Iya, Itu pun diajak untuk Betul. ngobrol, diajak untuk diskusi. Bahkan staf pun ada Pak. Oh, Sampai jadi ajudannya Pak Jokowi ke istana dari Biro Hukum. Staf pun diajak ngobrol. gitu ya. Gitu ya. Ada Artinya diskusi, saya ada merasa ya. bangga ya. Iya, iya, Jadi ada staf di Biro Hukum punya prestasi lah, apanya masukannya bagus, dianggap Pak Jokowi bagus gitu. Akhirnya digandeng sama Pak Jokowi dan kemudian setelah jadi presiden, beliau dibawa ke istana. Gitu. Oh iya, luar biasa. Biro Hukum DKI dulu ya. DKI. Nah, jadi ada
Selalu ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan. Kesinambungan. Nah, saya alhamdulillah juga karena saya alumni Biro Hukum, saya punya teman di Biro Hukum, ya artinya mendapat tempat lah di sana. iya, masih dekat dengan bos kita dulu, ya, dan bos besar semua. Gitu ya. Nah, setelah menjadi presiden, kesan apa yang Bapak miliki terhadap Pak Jokowi? Ya, Karena kalau ini staf ini sudah enggak kan, kesan pribadi umum aja. Ya sama lah. Pak Jokowi itu orang yang sederhana, mau mendengar, kemudian dia itu rendah hati, dan sejak jadi presiden pun ya siapapun yang mau ketemu nggak ada masalah gitu. Ya artinya seperti Pak Saifullah Sekda DKI dulu kan juga sering diminta hadir sana gitu. Artinya sering dipanggil. Walaupun dia jadi presiden tapi tetap sering dipanggil ke sana gitu. Jadi artinya nggak putus gitu. Alhamdulillah ya kita menemukan Pak Jokowi seperti itu, ya saya agak bangga ya. Agak bangga, dan saya sebenarnya juga berharap setelah beliau tidak jadi presiden lagi, berharap ya dia bisa terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara ini, atau mungkin dia sebagai penasihat presiden yang sekarang dan sebagainya gitu. Karena kan selama dia jadi presiden itu kan banyak sekali yang dilakukan gitu kan, seperti melakukan pembangunan infrastruktur, jalan-jalan dan sebagainya gitu. Yang memudahkan yang tadinya masyarakat kalau mau misalkan di sini rumahnya di sini, tadi ke sono gitu kan. Tadinya 10 jam gitu, jadi setengah jam gitu. Jadi artinya keberadaan Pak Jokowi sebagai gubernur maupun presiden terasakan ya keberadaannya ya. Terasakan. Jadi ada kesan. Ya sebenarnya kalau mau masalah pedagang kaki lima di Tanah Abang ya tidak ada gesekan, penataan kaki lima Tanah Abang. Ada manfaat banyak. Pedagang kaki lima dapat tempat, dagangannya laku, kemudian polusi terhindar. Kan kalau macet tuh polusi di mana-mana, motor aja selalu bisa lewat, apalagi mobil. Kemudian masalah kemacetan terhindar dan sekarang indah gitu. Ada banyak aspek. Jadi selama 2 tahun Pak Jokowi di Jakarta ini luar biasa sebenarnya dampaknya terhadap Jakarta ya berarti. Luar biasa lah. Termasuk sumur resapan itu dibuat Pergub nomor 2. Oh, sumur resapan ya? Itu Pergubnya Pak Jokowi yang buat ya? Iya, sebelumnya belum ada. Beliau, saya terlibat juga dalam buat rumah. Kalau Kampung Deret? Apalagi itu Kampung Deret. Saya nggak dilanjut ya. Jadi hanya sejak Pak Jokowi berakhir ya udah nggak ada lagi. Ya artinya tidak mungkin kan presiden ikut campur urusan gubernur. Iyalah, udah selesai lah. Artinya tidak dilanjutin gubernur terusnya gitu, sayangnya. Iya. Ya ini luar biasa. Jadi terakhir kita Pak tadi. Termasuk pajak Pak. Oh ya pajak gimana? Bukan pajak. Penghasilan pendapatan daerah. PAD. Tahun 2014 itu 72 triliun. Tidak ada yang menyanyi sampai sekarang. Dari kenaikan Pak Jokowi masuk 18 atau 32? 2013 50,2 triliun. Itu sudah Pak 12. 2014. Ya, 2014 setelah Pak Jokowi ke sana ke presiden 72. Artinya bukan setelah jadi presiden, pada saat masih gubernur gitu. Jadi kenaikan itu beratus-ratus% ya. APBD maupun PAD-nya. Dari 52 ke 72 hitung aja Pak, 20 triliun. Iya, kalau tahun zaman Pak Foko masih 32. Iya. Akhir 2012. Sekarang sudah 71. Ya, sekarangnya artinya nggak ada kenaikan lagi. Dan zaman Pak Jokowi sampai sekarang dong. Kenaikannya pajaknya ada. Gini Pak, kalau kita bicara kenaikan itu harus kita lihat case per case. Dulu Pak Jokowi 32 triliun. Karena belum banyak sumber-sumber pajak. Pembangunan mall, Indomaret, apartemen. Itu kan jadi apartemen aja ada pajak bangunan gitu kan. Terus ada reklame di situ kan. Ada kalau ada restoran. Zaman dulu kan nggak sebanyak seperti sekarang. Sekarang banyak. Nah sekarang 43 triliun pajaknya. Wajar. Iya wajar. Kenapa wajar? Itu nanya. Bapak ke depan aja deh. Iya, nah jadi dari 32 ke 43 nggak gede-gede amat ya sebenarnya. Tapi ada. Ya artinya kenaikan itu harus. Iya harus. Harus. Tapi kalau perbandingan seluruhan belum ada yang nyanyi.
tertinggi zaman Pak Jokowi ya. 2014. Tanpa rakyat teriak. Ya, tanpa rakyat teriak. Iya. Tanpa rakyat teriak. Artinya terjadi transparansi pembayaran pajak. Ya sebenarnya kan gini, kalau kita punya uang, kemudian dirasakan oleh teman, contoh kecil ya Pak, saya punya uang nih, Pak Kris, makan yuk, tentu kan senang kan? Iya. Terus saya ajak lagi, selain Pak Kris siapa gitu. Apalagi bicara soal keuangan daerah. Iya. Begitu dapatnya banyak, kan bagi juga ke rakyat gitu kan. Iya. Rakyat berasa senang kan? Iya. Di situ ya, makanya kalau Pak Kris bilang nggak ada, iya nggak ada yang teriak. Iya. Nggak tanpa disadari PAD-nya naik sekian ratus persen di era Pak Jokowi yang tidak beberapa kali ganti gubernur sampai sekarang belum ada yang melawan kira-kira seperti itu. Kenaikan itu ya. Karena selama ini harusnya Karena Jangan Pak Ahok sendiri masih 58 kalau salah pajak. Bukan pajak ya, pendapatan. Iya. Ya meskipun ada kenaikan tapi secara keseluruhan nggak sampai pajak kejaksaan menaik tapi secara keseluruhan masih ya. Pak Jokowi 72 triliun. Ya ini luar biasa, kita bincang-bincang sejenak bagaimana dari masyarakat, bagaimana dari mantan anak buah yang kerja di DKI, mungkin kita akan undang nanti dari yang melayani beliau di wali kota, atau juga masyarakat umum atau lurah atau camat di Jakarta, dan juga di daerah-daerah lain, apa yang dirasakan kesan pribadinya terhadap seorang Jokowi. Sampai jumpa di RKIH channel selanjutnya. Andrian Teddy, MA. Makasih Pak.